terlihat belum tentu yang dimaksud, yang terdengar belum tentu yang diucapkan, sedangkan yang tertulis belum juga tentu yang sebenarnya untuk dikatakan. Maka carilah yang tersirat, sebab disitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita hidup di tengah lautan tanda-tanda. Setiap ombak adalah kata, setiap angin adalah kalimat, dan setiap diam adalah ayatnya. Namun manusia sering hanya membaca yang kasat mata, yang terang benderang, yang tersurat, seperti orang yang hanya melihat kulit buah tanpa pernah mencicipi manisnya isi. Yang tersurat mudah dibaca, mudah diajarkan, bahkan mudah untuk diperdebatkan. Namun yang tersirat, ia tak bisa dihafal, tak bisa direka, apalagi untuk dimanipulasi. Yang tersirat hanya dapat ditangkap oleh hati yang telah tersucikan daripada debu kepentingan diri. Para arif berkata, yang tersurat adalah peta, sedangkan yang tersirat adalah perjalanan. Peta bisa dimiliki oleh siapa saja, tapi perjalanan hanya dimulai oleh mereka yang berani melangkah. Al-Quran pun demikian. Ia adalah samudra dengan 7 lapisan makna. Zahirnya seperti ombak yang indah, mempesona setiap mata, namun di bawahnya mengalir arus rahasia yang hanya terasa oleh para penyelam jiwa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Al-Quran memiliki zahir dan batin. Batin itu pun memiliki batin, hingga sampai 7 lapis, yang setiap lapisannya adalah undangan untuk menyelam lebih dalam lagi. Bagi orang awam, Bismillahirrahmanirrahim hanyalah sebatas kalimat pembuka. Sedangkan bagi sang arif, ia adalah lautan rahmat yang tiada bertepi. Rahmat yang meliputi segala sesuatu, yang memanggil jiwa untuk larut dalam pelukannya. Dan ketika ia membacanya, ia bukan sekedar melafalnya, tetapi ia tenggelam di dalamnya. Yang tersirat adalah bahasa isyarat Tuhan. Ia hadir sebagai getaran di dada, firasat yang lembut, kebetulan yang terlalu indah untuk disebut sebagai kebetulan. Namun isyarat ini tidak terbaca oleh semua orang. Dan ada 3 hijab besar yang menutupinya. Hijab syahwat yang membutakan rasa, hijab akal yang membelenggu pada logika semata, dan hijab ego ruhani yang merasa diri sudah sampai. Bahkan seorang alim sekalipun yang hafal ribuan kitab, ia bisa tetap buta terhadap yang tersirat bila hijabnya belum disingkap. Dalam tarekat, pembacaan yang tersirat disebut kasyaf, penyingkapan. Prosesnya panjang, dimulai dengan takhalli, membersihkan diri dari sifat tercela, lalu tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, hingga akhirnya tajalli, ketika cahaya hakikat menampakkan diri ke dalam hati. Pada tahap inilah ayat-ayat Tuhan tidak lagi dibaca dengan mata, tetapi dengan jiwanya.
dan alam semesta pun menjadi kitab-kitabnya, yang setiap kejadiannya adalah wahyu dalam bentuk isyarat. Ada rahasia yang jarang diungkap oleh para guru spiritual, bahwa yang tersirat sesungguhnya adalah percakapan Tuhan dengan dirimu melalui dirimu. Ketika kamu membaca, mendengar, atau melihat sesuatu, sebenarnya dia sedang berbicara, tetapi untuk telinga batin yang dia kehendaki. Dan para sufi berkata, yang tersurat untuk semua orang, sedangkan yang tersirat hanya untuk para kekasihnya. Namun, ada puncak yang lebih tinggi pada makom fana ini. Tersurat dan yang tersirat telah melebur. Tidak ada lagi batas antara kata dan makna. Tidak ada lagi pembaca dan yang dibaca. Yang ada hanya dia yang membaca dirinya sendiri melalui dirimu. Di sini seluruh wujud menjadi ayatnya, dan Allah menjadi satu-satunya makna hakikatnya. Seorang salik tidak lagi berkata, aku memahami ayat itu. Ia hanya berkata, aku menyaksikannya. Saudaraku, sang sejati, jika kamu ingin menemukan yang tersirat, jangan hanya membuka matamu, bukalah hatimu. Jangan hanya membaca kalimat, bacalah hening di antara kalimat itu. Karena Tuhan selalu berbisik di dalam hatimu, tanpa huruf dan suara. Dan ketika bisikan itu kamu dengar dan kamu rasakan, maka kamu akan tahu bahwa seluruh hidup ini adalah surat cinta yang dikirimkan untukmu sejak awalnya. Carilah yang tersirat, sebab di sanalah rahasia paling dalam sedang menunggumu untuk kamu temukan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.